Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya Penatua Ives Rumayar, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, mengucapkan selamat bergabung bagi ibu bapak, saudara-saudari para pemuda, dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di minggu ketiga Prapaskah ini. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Yakoba Marlen Yosef, MTH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Realita kehidupan setiap orang sehari-hari pasti pernah menghadapi suatu kondisi terpuruk dan sulit yang harus ditanggung. Kondisi demikian seringkali menyebabkan situasi hati dan batin yang ikut tersakiti. Hal ini yang disebut dengan penderitaan atau kesengsaraan hidup. Di minggu Prapaskah ini, kita teringat akan penderitaan Yesus yang rela dicaci, dihina, disiksa, dicambuk sepanjang jalan dengan mengikul salib menuju Bukit Kalvari akibat dosa kita, umat manusia. Menjadi pengikut Kristus bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itu kita harus rela memikul salib yang merupakan lambang penderitaan. Di setiap penderitaan yang terus menghampiri hidup kita, yakinlah pasti ada kebaikan dan sukacita yang diberikan Kristus Yesus dalam hidup kita. Umat Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jika memungkinkan, marilah kita berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Ya Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali
dalam ibadah ini. Pimpin dan kuasailah hati serta pikiran kami, agar ibadah keluarga ini dari awal hingga akhir berkenan kepadamu. Amin. Mari kita membaca Mazmur puji-pujian secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 60 ayat 3 sampai 7. Mazmur 60 ayat 3 sampai dengan 7. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, letakkan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan masuk dalam pemberitaan Sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, yang mengambil rupa sama seperti kami manusia, dan menjalani hari-hari kehidupan penuh penderitaan, sehingga kami di tengah-tengah pergumulan hidup tidak merasa bergumul seorang diri. Hari ini di masa sengsara-Mu, kembali kami mau memaknai kebenaran sabda Tuhan, mau mendengar dan memaknainya. Kami mohon ya Roh Kudus, bantulah kami supaya sabda yang disampaikan kepada kami boleh kami mengerti dengan baik. Bukan karena kemampuan kami, tetapi karena pertolongan Roh Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa Sorgawi, kami siap untuk mendengarkan suara Bapa. Amin. Ya, harus diangkat.
Iya, iya. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara bersama kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, apa sebetulnya maksud Allah menghadirkan saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan ini? Apa kira-kira maksudnya Tuhan memakai atau lewat orang tua kita menghadirkan kita di tengah-tengah kehidupan ini? Memproses kita dalam kandungan sang bunda, memproses kita lewat hari-hari perjalanan kehidupan, di tengah-tengah pangkuan bunda, juga di tengah-tengah kehangatan keluarga. Apa tujuan Allah saat saudara dan saya ada dan berkarya di tengah kehidupan ini? Kadang-kadang saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kesibukan-kesibukan di tengah-tengah kehidupan ini membuat kita lupa untuk mencoba berefleksi diri. Untuk apa sebenarnya saya ini ada di dalam dunia ini? Dalam masa sengsara Kristus ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, bacaan kita kira-kira mau mengajak kita untuk memaknai kembali. Apa artinya sengsara Kristus itu untuk kita bersama? Apa artinya sengsara Kristus itu untuk saya dan saudara secara pribadi? Siapa saya? Untuk apa saya hadir dalam kehidupan ini? Menurut saya kita perlu menemukan jawaban tersebut. Supaya kita tidak mudah terombang-ambing dengan semua pola, dengan semua ajakan-ajakan, dengan semua perubahan-perubahan atau pengaruh-pengaruh yang datang silih berganti di dalam kehidupan ini. Kalau kita baca bacaan kita ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul dalam bacaan kita itu pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus ini yang kedua. Yang pertama itu Ibu Bapak Saudara-saudara ada di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21. Setelah peristiwa Petrus, kalau kita lihat ya, setelah pengakuan Petrus, kita balik sedikit. Injil Matius pasal 16 ayat 21 dia bilang sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus akan diserahkan, dia akan dibunuh, tetapi dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Hari ini adalah atau bacaan kita yang kedua. Nanti di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20, kita bisa lihat sejenak ya.
pasal 20 ayat 18 sampai dengan 19. Di situ Yesus kembali memberitahukan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Dikatakan begini, sekarang ayat 18, Matius 20 ayat 18 sampai 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi kembali lagi pemberitahuan ketiga pun juga dia mengatakan bahwa Yesus akan diserahkan, dia akan mati, tetapi nanti dia akan dibangkitkan kembali. Nah, pada Injil Matius ke-26, ayatnya yang kedua, di sana nampak pemberitahuan Yesus yang keempat untuk para murid. Tentang penyerahannya, tentang kematiannya, dan tentang kebangkitannya. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian-bagian ini jelas sekali. Yesus itu dia mau bilang, kenapa saya ada di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama, saya hidup, tetapi nanti saya akan diserahkan kepada orang-orang itu. Saya akan mati, tetapi kemudian saya akan dibangkitkan kembali. Dia tahu secara persis apa tujuan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, dalam terang itulah ibu bapak saudara-saudara, ada baiknya kita mencoba juga untuk mendefinisikan apa tujuan kehadiran saya di tengah kehidupan ini. Supaya hal-hal yang harus membuat kita ada dalam situasi menderita itu tidak serta-merta menyurutkan kita punya semangat untuk melakukan atau sukacita dalam mengisi hari-hari kehidupan ini. Tetapi kita bisa mengatakan ini adalah bagian dari menyatakan atau melakukan, mengerjakan apa yang menjadi tujuan Allah menghadirkan saya di tengah-tengah kehidupan yang ada. Nah, selanjutnya ibu bapak saudara-saudara yang menarik kalau kita perhatikan bacaan ini, bagaimana Yesus itu mempersiapkan para murid. Orang-orang yang berjalan bersama dengannya, mereka mempunyai paradigma yang berbeda tentang apa arti kehadiran Yesus itu di tengah kehidupan ini. Mereka melihat Yesus itu sebagai Mesias, gitu, yang akan menolong orang Yahudi itu, gitu, yang akan membuat mereka menang secara politis. Gitu. Mereka akan tidak lagi tertindas oleh bangsa yang lain, tetapi mereka akan dimerdekakan. Gitu. Ini harapan, konsep berpikir orang Yahudi tentang Mesias tersebut. Para murid meyakini bahwa Yesus itu Mesias. Gitu. Dia merasa bahwa Yesus inilah yang akan membuat mereka menang dari penindasan yang ada. Tapi ternyata Yesus menyampaikan hal yang sangat berbeda. Bukan membuat mereka semakin mensyukuri kemenangan yang akan terjadi secara politis, tetapi justru Yesus itu menyampaikan informasi yang sama sekali tidak mereka harapkan di dalam kehidupan ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini aspek yang kedua. Dalam kehidupan ini, coba perhatikan, 4 kali Yesus mengajak mereka, mempersiapkan mereka untuk menerima realita yang ada di depan. Gitu. Yang berbeda dengan apa yang mereka harapkan di dalam hidup ini. Yang saya mau sampaikan pertama sekali, dalam perjalanan kehidupan ini, kita perlu juga mempersiapkan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Orang-orang yang kita dampingi dalam kehidupan ini untuk menghadapi hal-hal yang berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Kadang-kadang orang tua
mendampingi anak-anak dan selalu mengajak anak-anak untuk melihat aspek yang sangat indah, yang indah-indah dalam kehidupannya. Menurut saya itu fine-fine saja Ibu Bapak, tetapi kita perlu juga membalansinya, perlu juga menyeimbanginya gitu. Dengan mencoba mengajak mereka untuk melihat bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita juga harus ada dalam posisi-posisi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi jika itu merupakan kehendak Allah, jangan takut untuk terus mengalir di dalam kekuatan Tuhan. Seharusnya kita mengajak mereka untuk melihat aspek tersebut, sehingga mereka akan siap. Walaupun mungkin mereka akan merasa sedih pada waktu mendengarnya, tetapi mereka akan dipersiapkan untuk menghadapinya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, persiapan yang dilakukan oleh Yesus itu nantinya pada waktu peristiwa kebangkitan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan waktu para murid itu datang lalu dia melihat 2 orang di kubur itu, mereka jadi ketakutan gitu. Tiba-tiba 2 orang ini mengatakan bahwa apa yang terjadi ini sesuai dengan apa yang sudah dia sampaikan gitu. Bahwa dia akan mati tetapi kemudian dia akan bangkit kembali gitu. Inilah yang terjadi gitu. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa para murid itu mengatakan, "Oh iya, mereka ingat akan perkataan Yesus itu." Sesuatu yang sudah dipersiapkan pada waktu lampau, kelihatannya murid sedih waktu mendengar, tetapi ternyata apa yang disampaikan itu tidak berlalu dengan sia-sia gitu. Mereka tetap menangkapnya, mereka memahaminya, dan di ujung apa yang disampaikan yang kelihatannya sia-sia, ternyata bukan sesuatu yang mubazir di dalam hidup ini. Persiapan-persiapan yang diberikan oleh orang tua dalam kehidupan anak-anak, seperti apa yang dilakukan Yesus kepada para murid, saya pikir bukan hal yang sia-sia. Suatu saat kelak mereka akan mengatakan, ini yang dulu mama dan papa pernah bilang kepada kami. Barangkali pada saat itu mereka sudah punya keluarga, barangkali pada saat itu mereka sudah pernah punya cucu-cucu, tetapi mereka masih mengingat pesan-pesan yang diberikan oleh orang tua untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi hari-hari kehidupan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah Yesus mempersiapkan para murid untuk menghadapi apa yang harus terjadi di depan. 4 kali dia mengajak para murid untuk mempersiapkan atau untuk membuka wawasan mereka untuk menghadapi realita yang akan terjadi di depan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ketika kita melihat atau menghadapi sebuah peristiwa, lalu kita mencoba untuk merenungkan kilas balik kembali, lalu kita bisa katakan, oh itu maksudnya ya. Dulu waktu beberapa saat yang lalu saya mengalami ini, saya mengalami itu. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi apa yang harus kita alami di dalam kehidupan ini. Artinya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti di dalam kehidupan ini, Dia mau mengajarkan kepada saudara dan saya apa yang akan terjadi di depan gitu. Hanya kadang-kadang kita tidak punya ruang untuk mendengarnya secara baik. Hanya kadang-kadang kita suka lebih memutlakkan apa yang menjadi pikiran kita semata, kehendak kita semata, sehingga kehendak Allah yang mau disampaikan kepada kita seolah-olah begitu lemah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam terang kebenaran firman Tuhan ini, di masa sengsara ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita belajar untuk menenangkan hati dan pikiran supaya suara Allah
yang begitu lembut dapat kita tangkap dan kita maknai itu untuk mengarahkan hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Mari kita memuji Tuhan, harap akan Tuhan, Kidung Jemaat 445. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu membangun harapan dalam kehidupan ini, supaya kami tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari kehidupan yang kadang-kadang syarat dengan tantangan, tetapi penuh juga dengan peluang untuk kami bersaksi tentang hidup yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kebenaran sabda-Mu mengajak kami untuk melihat bahwa dalam hidup ini kami perlu untuk memahami apa tujuan Engkau menghadirkan kami dalam dunia ini. Dalam hidup ini perlu bagi kami juga Tuhan selalu menyadari bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau mau mempersiapkan kami juga untuk menghadapi hari-hari esok. Dan dalam hidup ini Tuhan, kami perlu untuk merelatifkan apa yang menjadi keinginan-keinginan diri kami sendiri dan membiarkan suara Tuhan menjadi mutlak di dalam kehidupan kami. Saat kami merasa sedih Tuhan, biarlah perasaan sedih atas sebuah peristiwa tidak membuat kami terpisah dari-Mu. Tetapi dalam memahami rancangan-Mu,
justru kami memiliki ketenangan untuk memaknai kesedihan itu sebagai peluang untuk membuat kami lebih siap dalam perjalanan ke depan. Kami hari ini berdoa Tuhan, mengucap syukur karena Engkau selalu menjaga merawat kehidupan kami sebagai anak-anak milik Tuhan. Dalam kebersamaan pada malam hari ini kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, BPPG GPIB. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat dalam MUPEL Jakarta Timur. Tuhan mau memberkati BP MUPEL. Kami berdoa bagi warga jemaat GPIB Nasaret, seluruh anggota jemaat yang ada di 10 sektor pelayanan, PAPT, GP, PKP, PKB, PKLU. Kami berdoa untuk para presbiter jemaat GPIB Nasaret ini Tuhan, Engkau mau menyemangati mereka dalam karya dari hari lepas hari. Para pendeta yang Engkau hadirkan, Tuhan Yesus, Engkau satukan kami, supaya kami, para presbiter, boleh melakukan tugas pelayanan ini sesuai dengan maksud Tuhan yang memilih dan menempatkan kami di tempat ini. Berkatilah unit-unit misioner, jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Tuhan Yesus mau menolong mereka secara khusus pada saat ini ketika mereka harus berkonsentrasi untuk membangun program kerja dalam kebersamaan dengan presbiter Jemaat GPIB, Jemaat Nasaret. Kami berdoa bagi pegawai kantor, majelis jemaat. Engkau memberkati mereka. Kami berdoa bagi kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bapa, Engkau campur tangan. Biarlah pergumulan terkait dengan pandemi COVID-19 boleh segera teratasi secara indah. Kami berdoa bagi panitia, pelaksanaan perayaan Paskah 2022 dan HUT 53 GPIB Jemaat Nasaret. Kami berdoa bagi penyusunan program kerja anggaran 2022-2023 yang pada saat ini sedang terjadi. Kami berdoa bagi retret katekesasi yang akan dilakukan pada tanggal 2 dan 3 April. Kami serahkan kepada Tuhan untuk penelaahan Alkitab, Masa Raya Prapaskah yang dilakukan setiap hari Sabtu, dimulai sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa untuk proses penyelesaian Tanah Waru. Bapa membantu proses ini. Kami berdoa bagi acara Charity Golf PST Turnamen pada tanggal 31 Maret 2022. Tuhan, Engkau memberkati acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kami serahkan kepada Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, bagian dari persekutuan kami Tuhan, yang pada saat ini ada dalam kelemahan fisik, baik karena sakit maupun ada dalam kondisi lemah karena lanjut usia. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Mirella Priscilla Yusuf, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kandowaro, Bapak Karel Van Prah, Ibu Rustamaji, Ibu Lis Alo, Ibu Joyce Lantang Hutusupi, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Valentin Pasaribu, Saudari Rachel Kando, Bapak Alexander Rega, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rin De Freitas, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Adolfine Kalangi, Bapak Yos Manuhutu, Bapak Benyamin Lopis, Bapak Stevie Hetaria, Ibu Mariam Porayo, Ibu Angel Oroh, Ibu Lice Sumampo Rumengan.
Ya Allah, dalam sorga di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan fisik mereka, biarlah mereka boleh merasakan dekapan ilahi yang menguatkan, menyemangati mereka untuk terus merasa bahwa sekalipun tubuh kami lemah, tetapi dekapan-Mu membuat kami tidak kehilangan sukacita, tetapi kami tetap bersemangat karena Tuhan ada untuk menguatkan kehidupan kami. Berkatilah harapan mereka untuk sembuh, berkatilah obat-obatan, istirahat, makan dan minum, semuanya itu menjadi alat yang sangat baik dalam tangan Tuhan untuk memulihkan kondisi fisik mereka. Tuhan, Engkau mau memberkati keluarga Melatunan Tutira, keluarga Sohuat Horhoru, keluarga Yakob Tutira, yang pada beberapa saat pada minggu lalu mereka merasa berduka cita karena terpisah dari orang terkasih mereka. Ya Allah, dalam sorga balutlah luka batin mereka, balutlah ya Tuhan perasaan duka mereka karena perpisahan yang terjadi. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Tuhan, Engkau mau memberkati para pemimpin bangsa, orang-orang yang mengambil keputusan. Jangan biarkan mereka mengambil keputusan hanya untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok sendiri. Tapi biarlah keputusan yang diambil sungguh-sungguh untuk kepentingan hidup masyarakat bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 2 menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janji-Nya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber
kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, jika memungkinkan saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Allah, sumber kemurahan, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Pakailah persembahan kami ini sebagai alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat ibadah keluarga 30 Maret 2022. Penelaan Alkitab. Masa Prapaskah adalah masa bertobat dan kembali memfokuskan hidup pada Kristus. Untuk memaknai masa Prapaskah, warga jemaat diundang hadir dalam penelaan Alkitab pada setiap hari Sabtu yang telah dimulai pada 5 Maret 2022 melalui aplikasi Zoom. Pada Sabtu 2 April 2022 pukul 10 sampai 12 WIB akan dilaksanakan dengan tema Aku Haus dengan fasilitator Pendeta David Sihite, moderator Penatua Cindy Poli Ipalar. Form pendaftaran akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat WhatsApp grup sektor pelayanan masing-masing. Retret Katekesasi 2021-2022. Retret Katekesasi akan dilaksanakan pada Sabtu 2 April dan Minggu 3 April 2022 melalui aplikasi Zoom. Berita duka. Telah meninggal dunia di Jakarta pada Sabtu 26 Maret 2022, Ibu Maristina Tutira dalam usia 64 tahun. Almarhumah adalah kakak kandung dari Ibu Yesi Yakob Tutira dan Diaken Desi Melatunan Tutira. Almarhumah telah dimakamkan pada Minggu 27 Maret 2022 di TPU Jombang, Tangerang Selatan. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Sosialisasi ibadah hybrid. Sejak Minggu 27 Maret 2022 pukul 10, GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta telah melaksanakan ibadah hari Minggu secara tatap muka terbatas berdasarkan undangan. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada berhubungan dengan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, maka pelaksanaan ibadah Minggu tanggal 3 Maret 2022 pukul 10 akan dilaksanakan kembali secara tatap muka terbatas. Adapun syarat-syarat dan hal-hal yang harus dipenuhi warga jemaat untuk beribadah di ruang ibadah GPIB Nasaret dapat dilihat di WhatsApp grup masing-masing sektor. Lokakarya Program Kerja Anggaran Majelis Jemaat GPIB Nasaret 2022-2023 dan Sidang Majelis Jemaat Khusus. Lokakarya Penyusunan Program Kerja Anggaran Majelis Jemaat 2022-2023 GPIB Jemaat Nasaret akan dilaksanakan pada Sabtu 2 April 2022 pukul 13 sampai selesai.
secara virtual. Setelah lokakarya akan dilanjutkan dengan sidang Majelis Jemaat Khusus untuk penetapan PKAJ GPIB Jemaat Nasaret 2022-2023. Undangan sidang Majelis Jemaat Khusus akan disusulkan. Himbauan larangan merokok. Sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, nomor 36/1/841, tertanggal 6 Januari 2022, maka bersama ini, Majelis Jemaat GPIB Nasaret melalui Komisi Kermasa mengajak warga jemaat dan semua pihak yang beraktivitas di lingkungan rumah ibadah GPIB Nasaret untuk dapat mematuhi himbauan tersebut dengan menjadikan lingkungan tempat ibadah kita bebas dari asap rokok. Renovasi tahap 3 gedung gereja. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap ketiga untuk pekerjaan, pengecatan dinding luar gereja, perbaikan plafon belakang gedung gereja, pengecatan menara gereja, penggantian pipa menara gereja, penggantian atap polikarbonat pintu utama, dan pembersihan stainless steel. Mohon dukungan doa agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Warta jemaat selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp Group di masing-masing sektor. Pemberita firman malam ini, Pendeta Yakoba Marlin Yosef, MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Gara-gara pendek. Jemaat Tuhan, jika memungkinkan mari kita berdiri, kita pergi ke tengah-tengah kehidupan ini berbekalkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sejahtera. Kita melanjutkan karya hidup untuk kemuliaan namanya. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan, yang ada ku terketat. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tong ampong, tong kabur tangan.